杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yangke tiba-tiba merutkan kening, mengangkat kepalanya dan mengintip ke dalam dengan tatapan yang dalam. Kemudian bibirnya sedikit melengkung dan ia melangkah maju masuk dengan santai. Lantai pertama dan kedua diapit oleh roh mayat, semuanya berada di level alam kembali kekosongan. Namun ketika Yangke masuk, mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya mereka menatapnya dengan ganas, mendesis dan mengancamnya saat ia berjalan masuk. Begitu ia pergi, mereka tiba-tiba menyerbu ke depan, menghalangi jalannya. Yangke tiba tepat di perbendaharaan lantai 3. Ruang harta karun di lantai 3 telah mengalami transformasi dramatis. Interiornya dihiasi dengan kemegahan dan kemewahan yang luar biasa. Mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan terukir di dinding, memancarkan cahaya lembut. Seluruh ruang harta karun di lantai 3 telah berubah menjadi istana yang megah. Di tengah istana terdapat sebuah kolam berdiameter sekitar 3 kaki. Airnya yang berwarna kuning bergelembung dan terus-menerus menggelegak. Setelah tatapan Yangke tertuju pada air itu sejenak, dia langsung mengerti bahwa inilah mata dunia bawah yang legendaris. Air kuning itu bukan sekedar cairan, melainkan manifestasi langsung dari energi murni dan langsung. Energi ini tidak berpengaruh pada siapapun dan bahkan bisa sangat berbahaya, tetapi memiliki efek yang mendalam pada klan roh mayat. Yangke bahkan merasakan fluktuasi kekuatan ruang yang unik dari mata-mata air kuning. Hal ini memberinya beberapa spekulasi, tetapi ia tidak terlalu yakin. Sambil menggelengkan kepalanya, diam-diam Yangke menatap sosok yang duduk tegak di kursi di depannya. Adapun sosok yang duduk di kursi itu mengenakan pakaian biasa, tetapi seluruh wajahnya tertutup oleh energi aneh. Bahkan dengan indera ilahi Yangke, ia tidak dapat mengenali identitas aslinya. Namun, Yangke merasakan keakraban, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dan kesadaran ini membuat Yangke merutkan kening. Jika tebakannya benar, orang ini pastilah pemimpin misterius dari sekte roh mayat. Namun Yangke tidak dapat merasakan aura mayat darinya. Dengan kata lain, ia sama sekali bukan roh mayat. Mungkinkah seperti yang dikatakan Yang Yan, orang ini adalah orang yang telah bertarung dengan Yang Yan tahun itu dan telah menguasai metode transformasi dan pengendalian roh mayat, sehingga mempertahankan keunggulannya. Tepat ketika Yangke sedang melamun, sosok itu tiba-tiba tertawa, bertepuk tangan pelan, dan berkata dengan nada setuju. Anda memang telah menemukan jalan Anda ke sini, dan Anda cukup berani. Mendengar kata-kata orang ini, alis Yangke terangkat, ekspresinya menjadi aneh, tatapannya tertuju padanya, dalam dan tajam, seolah menembus penghalang untuk melihat wajah aslinya. Tapi pihak lain tidak menunjukkan niat menyembunyikan apapun. Kekuatan aneh di wajahnya pelan menghilang, menampakkan wajah tampan. Lu Ye, bisik Yangke. Orang ini tak lain adalah Lu Ye, tuan muda lembah awan mengalir, yang telah mengganggunya beberapa kali, bahkan mencoba membunuhnya. Pertemuan pertamanya dengannya terjadi saat pembukaan tanah pasir api mengalir. Selama pertempuran memperebutkan buah lilin merah, Lu Ye diam-diam mencoba membunuhnya. Yangke bertarung dengannya beberapa saat, memutuskan lengannya tetapi membiarkannya melarikan diri. Kemudian terjadi pertempuran di Gunung Gua Naga. Lu Ye berada di belakang keluarga Xie. Lu Ye lah yang telah menghasut dan mengendalikan Seli dan yang lainnya untuk menyerang Gunung Gua Naga. Tapi Yangke tidak tahu dendam apa yang dimilikinya terhadap Lu Ye yang membuatnya begitu terobsesi dengannya. Sebelumnya, Yangke mengira ia hanya membencinya, tetapi sekarang, sebuah inspirasi tiba-tiba muncul, menghubungkan titik-titik dan membentuk hipotesis yang berani. Mungkin saya seharusnya tidak memanggil Anda Lu Ye. Lagi pula ini hanyalah tubuh yang telah Anda kuasai. Bibir Yangke sedikit melengkung, ekspresinya tegas. Lu Ye yang duduk tegak di kursinya jelas tertegun sejenak, seolah-olah sebuah rahasia telah terungkap.
Ia menatap Yang dengan heran. Ternyata Anda juga menebaknya. Saya meremehkan Anda. Sesulit itukah? Yang terkekeh. Kita pertama kali bertemu di air ilahi pembersih jiwa di pasir api yang mengalir. Dan saya mendapatkan kristal pikiran kekosongan di sana. Sehingga Anda terobsesi pada saya sejak saat itu. Jadi kristal pikiran kekosongan itu milik Anda. Ekspresi Luye yang sebelumnya tampan dan damai tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dan urat-urat di punggung tangannya muncul. Kemudian dia berteriak. Ya, itu kristal pikiran kekosongan milik saya. Di mana Anda menyimpannya? Mengapa saya tidak bisa merasakan keberadaannya? Jelas kejadian ini adalah mimpi buruk bagi Luye. Jika Yang tidak mengambil kristal pikiran kekosongan, dia hanya perlu menggabungkan kristal pikiran kekosongan miliknya sendiri setelah memiliki tubuh lain. Dan setidaknya setengah dari kekuatannya akan langsung pulih. Bahkan jika hukum bintang kegelapan menekannya, mencegahnya menembus alam raja kekosongan, dia tidak akan kesulitan meninggalkan bintang kegelapan. Jika dia dapat menemukan tempat untuk mundur selama beberapa dekade, memulihkan tingkat kultivasi aslinya bukanlah mimpi. Saat itu, seluruh wilayah bintang akan menjadi miliknya. Namun semua keindahan ini telah dirusak oleh Yang. Dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan kristal pikiran kekosongan miliknya, apalagi memulihkannya. Itu adalah kristalisasi dan esensi dari kultivasi hidupnya. Tanpanya, dengan kemampuan fisik Luye, memulihkan kekuatannya hampir mustahil. Setelah bertahun-tahun, dia baru berkultivasi hingga tingkat ketiga alam kembali kekosongan yang sungguh tak tertahankan baginya. Maaf, saya menggabungkan benda itu. Yang tersenyum dan menunjuk kepalanya. Mustahil. Luye dengan tegas menolak gagasan itu, menatap Yang dengan jijik, seolah-olah sedang melihat seekor semut. Kemudian dia mencibir. Dengan kekuatan Anda, beraninya Anda bermimpi menyatukannya dengan kristal pikiran kekosongan saya. Jiwa yang merasuki tubuh Luye dulunya adalah makhluk yang setingkat dengan kaisar langit berbintang. Kristal pikiran void yang ditinggalkannya tentu saja berkualitas sangat tinggi. Bahkan seorang master alam raja kekosongan yang gegabah mencoba menyatukannya akan hancur lautan kesadarannya. Jiwa dan rohnya pun hancur. Dan Yang saat itu baru berada di tingkat pertama alam kembali kekosongan. Jadi bagaimana mungkin dia menyatukannya? Jadi Luye jelas tidak percaya omong kosong seperti itu. Ia yakin Yang berbohong, menyembunyikan kristal pikiran kekosongan dengan cara khusus, sehingga mustahil baginya untuk merasakannya. Tidak peduli Anda percaya atau tidak. Yang mengangkat bau acuh tak acuh. Ia jelas tidak punya kewajiban atau kebutuhan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dengan harta seberharga teratai dewa hangat, menyatukan kristal pikiran kekosongan sangatlah mudah. Bahkan dia sendiri baru menyadari bahwa kristal itu adalah kristal pikiran kekosongan. Cukup omong kosongnya, karena Anda sudah datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Di mana tempatnya kristal pikiran kekosongan saya? Jika saya menangkap Anda, saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mengintegrasi Anda. Luye mendengus dingin. Auranya tiba-tiba menjadi ganas dan menyeramkan. Tapi Yang tertawa terbahak-bahak. Anda masih begitu sombong bahkan ketika kematian sudah dekat. Luye terkejut mendengar kata-kata itu. Detik berikutnya seluruh lubang mayat tiba-tiba berguncang hebat. Dari atas aura yang sangat tajam perlahan turun. Kekuatannya begitu kuat sehingga Luye merasa seolah-olah terpenjara. Tak bisa bergerak. Ia hanya berdiri di sana dengan ekspresi muram. Di bawah suara gemuruh, tanah tampak retak dan suara keras menyebar dari atas. Sesaat kemudian, sebuah lubang muncul di atas istana tempat Yang dan Luye berdiri. Dan sesosok muncul dari lubang itu menampar Luye dengan telapak tangan. Wajah Luye berubah drastis dan ia dengan panik mengetipkan medan momentumnya sendiri, mencoba melepaskan diri dari kekuatan yang luar biasa itu. Namun di hadapan telapak tangan itu, semua yang ia lakukan sia-sia. Medan momentum itu dengan mudah hancur. Jejak telapak tangan itu mendarat dan Luye nyaris tak bisa berteriak sebelum tubuhnya berubah menjadi genangan daging, darah, dan cairan putih berceceran di tanah.
Kiantong mendarat dengan ekspresi curiga di wajahnya. Lalu bertukar pandang dengan Yangke, tapi Yangke juga tercengang. Jelas mereka berdua tidak menyangka Luye akan terpukul semudah itu. Apakah ini pemimpin sekte roh mayat? Kiantong bertanya dan heran. Yangke mengangguk. Iya benar. Selebih-lebihkannya, dengus Kiantong. Meskipun ia tidak pernah menganggap serius pemimpin sekte roh mayat, ia tidak pernah menyangka Luye akan terbunuh semudah itu. Rasanya seperti ia baru saja meninju kapas. Namun Yangke tetap diam, tetapi rasa senonansi masih terasa di dalam dirinya. Tanpa sadar ia merasa Luye tidak mungkin mati semudah itu. Lagi pula ia pernah lolos dari cengkraman Yang Yan sebelumnya, dan Yang Yan bahkan tidak menyadarinya. Meskipun Kiantong adalah seorang master alam Raja Kekosongan, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan orang ini dalam hal sekelicikan dan kecerdikan? Memikirkan hal ini, hati Yangke bergetar dan ia segera melepaskan indera ilahinya, menyebarkannya dengan panik. Dengan indera ilahinya, ia langsung memahami seluruh situasi di lembah pahlawan pemakaman. Dia kemudian merasakan aura tersembunyi yang keluar dengan kecepatan luar biasa. Begitu tersembunyi sehingga jika ia tidak curiga dan sengaja menyelidiki, ia mungkin tidak akan bisa mendeteksinya. Saat aura ini terlepas, ia membawa fluktuasi kekuatan ruang yang halus. Penatua Qian! Teriak Yangke tiba-tiba, mengulurkan tangannya ke depan dan menembus kehampaan. Kemudian dengan riak dahsyat, celah ruang langsung terbentuk. Kiantong merutkan kening. Meskipun ia tidak mengerti alasan Yangke melakukan ini, ia secara tidak sadar memilih untuk mempercayainya. Tanpa bertanya, ia dan Yangke terjun ke dalam celah ruang. Di ruang lembah pemakaman pahlawan, seorang jenderal mayat berjubah hitam sedang bermeditasi di tempat terpencil. Ia tampak telah duduk di sana untuk waktu yang lama, tanpa bergerak sedikit pun. Pada saat tertentu, jenderal mayat berjubah hitam itu tiba-tiba gemetar, dan aura tersembunyinya terus meningkat, hingga mencapai puncak level ketiga alam kembali kekosongan, yang bahkan sebanding dengan level Yesiyun. Dia perlahan membuka matanya, raut kebencian dan keterkejutan terukir di pupilnya. Dia menggertakkan gigi dan meraung. Alam Raja Kekosongan, ternyata itu alam Raja Kekosongan. Bagaimana mungkin ada alam Raja Kekosongan di sini? Orang tua, saya akan mengingatkan Anda. Dan saya pasti akan membalas serangan telapak tangan itu. Anda tak punya kesempatan. Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar dari belakang. Jenderal mayat berpakaian hitam itu terkejut lalu berbalik tiba-tiba dan melihat celah ruang terbuka tanpa suara. Dan Yangke serta Kiantong melangkah keluar. Jenderal mayat berpakaian hitam itu ketakutan. Tanpa berpikir dua kali dia meraung dan mencoba melarikan diri. Anda mau lari kemana? Teriak Kiantong dengan marah. Kemudian domainnya tiba-tiba meluas, langsung menyelimuti jenderal mayat berpakaian hitam itu. Namun Yangke tidak menyerang, tetapi hanya menatap jenderal mayat berpakaian hitam itu. Sekaligus mengerahkan kesadaran spiritualnya secara maksimal, memantau pergerakannya. Yangke pernah bertemu jenderal mayat berpakaian hitam sebelumnya, dan dia dan jenderal mayat berpakaian putih Kang Fairo mungkin adalah sesama murid. Namun sekarang dirasuki oleh roh yang sebelumnya merasuki Luye. Jadi dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Meskipun seorang kultivator puncak alam kembali kekosongan mungkin tangguh, tapi dia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kiantong. Dan saat jenderal mayat berpakaian hitam itu hancur terlebur, meskipun rohnya musnah, tapi Yangke merasakan aura tersembunyi, terpancar dari lokasinya dan menempuh jarak ratusan mil tanpa jeda. Dan itu jelas aura pemimpin sekte roh mayat. Tanpa penguasaan kekuatan ruang Yangke, perubahan seperti itu mustahil terdeteksi. Setelah mengalahkan jenderal mayat berpakaian hitam itu, Kiantong berbalik dan menatap Yangke. Tanpa sepatah kata pun, Yangke kembali merobek ruang dan sesaat kemudian, keduanya muncul ratusan mil jauhnya. Begitu mereka keluar dari celah ruang, Yangke dan Kiantong melihat seorang jenderal mayat berpakaian hijau melarikan diri dengan panik di kejauhan. Tanpa menunggu Kiantong bereaksi, Yangke melepaskan selusin benang darah emas. Menjalinnya menjadi panah emas cemerlang yang menghancurkan kehampaan. Menembus perut jenderal mayat berpakaian hijau dan menghancurkan manik mayatnya. Kemudian,
Benang darah emas itu berputar-putar di luar dan terbang kembali. Tapi Yangke tidak merasakan kegembiraan setelah membunuh musuh yang kuat. Sebaliknya, wajahnya muram dan ia merobek ruang untuk ketiga kalinya. 5 hari kemudian, Yangke dan Qiantong menatap sesosok mayat di hadapan mereka dengan ekspresi muram. Mayat ini bukan dari klan roh mayat, melainkan seorang prajurit manusia yang tingkat kultivasinya rendah. Hanya pada tingkat pertama alam kembali kekosongan. Namun ini adalah tubuh ke-27 yang dimiliki oleh pemimpin sekte roh mayat yang misterius. Roh dan jiwanya tampak tidak terpengaruh oleh kepemilikan ini. Sebaliknya ia dapat memiliki tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Jadi ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat Yangke. Sementara tubuh fisik makhluk yang kuat dihancurkan, roh dan jiwa mereka memang dapat mencari tubuh yang cocok untuk dimiliki. Namun memiliki tubuh adalah usaha yang berbahaya. Karena ada resiko serangan balik yang tinggi, yang mengakibatkan tertelan dan hancurnya roh dan jiwa. Bahkan jika mereka tidak tertelan, setiap kepemilikan menghabiskan energi roh yang sangat besar. Jadi mustahil bagi siapapun untuk memiliki tubuh kedua dalam waktu sesingkat itu. Namun pemimpin sekte roh mayat yang misterius itu menentang aturan ini. Hanya dalam 5 hari ia memiliki 27 tubuh. Meskipun Yangke selalu menangkapnya, mengejarnya tanpa henti, dan bahkan membunuh tubuh yang dirasukinya. Ia selalu berhasil melarikan diri dengan roh dan jiwanya. Setelah 5 hari pengejaran, Yangke dan Qiantong gagal membunuh pemimpin sekte roh mayat. Sehingga baik Yangke maupun Qiantong menyadari betapa tangguhnya musuh ini. Namun mereka bukanlah tanpa hasil, karena mereka menemukan bahwa pemimpin sekte roh mayat tidak dapat merasuki tubuh siapapun. Hanya mereka yang pikirannya telah diinokulasi dengan Gu jahat racun segudang. Dan Yangke pernah bertemu dengan Gu jahat racun segudang sebelumnya. Shelly dari keluarga Xie telah dirasuki olehnya, yang membuatnya dengan bodohnya mengerahkan seluruh klannya untuk menyerang Gunung Gua Naga. Akhirnya tubuhnya hancur total. Entitas aneh yang menyerupai serangga ini adalah teknik rahasia unik pemimpin sekte roh mayat. Setelah diinokulasi dengan Gu jahat racun segudang, makhluk apapun terikat untuk memati perintahnya. Dia menggunakan metode ini untuk memperbudak bawahannya yang bandel, dan terlebih lagi untuk merasuki tubuh dan melarikan diri dengan rohnya. Selama Gu jahat racun segudang berada dalam jarak tertentu, rohnya dapat melampaui batasan ruang dan langsung mencapai lokasi Gu jahat racun segudang untuk merasuki tubuh. Selain keuntungan ini, Yangke dan Qiantong juga mengamati dengan seksama bahwa tubuh yang dipilih oleh pemimpin sekte roh mayat untuk dirasuki semakin melemah. Awalnya, tubuh yang ia miliki masih berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Semuanya jenderal mayat tingkat atas. Namun dalam 2 hari, ia hanya dapat merasuki makhluk di level kedua. Bahkan sekarang dia hanya dapat merasuki prajurit di level pertama. Seolah-olah teknik merasukinya tidak sempurna, tetapi memang menimbulkan kerusakan. Mungkin pada jiwanya. Bahkan pemimpin sekte roh mayat pun tidak dapat menghindarinya. Meski begitu, Yangke dan Qiantong kelelahan. Datang lagi. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saya benar-benar tidak percaya dia bisa lepas dari genggaman saya. Qiantong sangat marah. Ia sekarang adalah seorang master alam raja kekosongan. Pemimpin tak terbantahkan di bintang gelap. Ia berada di puncak kekuatannya, namun ia tak mampu berbuat apa-apa terhadap pemimpin sekte roh mayat. Hal ini membuatnya geram. Qiantong tak tahu bahwa asal-usul pemimpin sekte roh mayat jauh lebih besar daripada dirinya di alam raja kekosongan. Sudahkah Anda melacaknya? Qiantong menoleh menatap Yangke. Setelah berhari-hari mengejar, Qiantong menyadari keanehan pemimpin sekte roh mayat. Dia merasa tanpa kehadiran Yangke, dia sendiri tak akan mampu membasminya. Karena dia tidak menemukan jejak roh pemimpin sekte roh mayat yang kabur. Yangke memejamkan mata, merasakan sesaat sebelum tiba-tiba membukanya dan tanpa berkata-kata, merentangkan tangannya untuk merobek kehampaan. Di tengah hutan, seorang pemuda tampan namun menyeramkan melarikan diri dengan panik. Ia tampak baru berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya memancarkan energi suci tingkat pertama alam kembali kekosongan.
Dia tampak agak ketakutan, matanya merah padam, ekspresinya muram. Saat melarikan diri, dia menahan auranya dan memancarkan indera ilahnya untuk merasakan sekelilingnya. Meskipun tidak ada pergerakan dalam radius 30 mil, namun pemuda tampan dan menyeramkan itu tidak lengah. Ia terus berlari seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang mengejarnya. Wajahnya buas, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Bahkan saat itu ia adalah tokoh terkenal. Hanya sedikit yang memberani memprovokasinya. Namun sejak tiba di wilayah bintang ini dan mendarat di bintang kultivasi ini, nasibnya terus memburuk selama puluhan ribu tahun terakhir. Pertama, ia dihancurkan oleh Yang Yan, lalu tertidur selama puluhan ribu tahun sebelum akhirnya terbangun. Sekarang, ia dikejar oleh seorang sampah di tingkat ketiga alam kembali kekosongan, membuatnya tak punya tempat untuk melarikan diri. Di masa jayanya, satu tatapan saja akan mencabik-cabik orang malang itu. Tetapi sekarang, dia terpaksa melarikan diri. Pemuda tampan itu tiba-tiba merasakan gelombang kesedihan, seperti harimau yang diganggu anjing di depan mata. Seekor naga di perairan dangkal yang diganggu udang, sehingga darahnya mendidih, nafasnya tercekat. Karena meskipun teknik pelarian jiwanya begitu hebat, sehingga bahkan seorang master alam Raja Kekosongan pun tak mampu mendeteksinya. Namun Jangke telah menguasai seni ruang yang langka. Tanpa ini, bagaimana mungkin ia bisa begitu sering tertangkap? Seni rahasia ruang angkasa, bahkan di tempat itu hanya sedikit yang mampu menguasainya. Jadi dia memeras otak, tetapi dia tak habis pikir. Bagaimana seseorang di tempat seperti ini bisa menguasainya hingga tingkat setinggi itu? Bahkan mampu menembus ruang angkasa dan langsung melarikan diri ribuan mil. Tepat saat pikirannya berputar-putar, dia menggertakkan giginya. Karena gelombang energi aneh tiba-tiba memancar dari kehampaan di depannya, yang membuat pemuda tampan itu berhenti. Wajahnya menggelap. Bagaimanapun situasi ini telah terjadi puluhan kali sebelumnya. Jadi ia merasa familiar dan ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda memaksa saya melakukan ini. Tatapan sinis terpancar di mata pemuda tampan itu, seolah-olah ia telah membuat keputusan penting. Ia berhenti, berdiri diam dan menunggu dengan tenang. Gelombang energi aneh yang memancar dari kehampaan di depan semakin nyata dan tak lama kemudian sebuah retakan tiba-tiba muncul. Di dalamnya, kegelapan dan kekacauan memenuhi kehampaan. Kemudian dua sosok muncul dari celah. Qiantong memimpin, Jangke mengikutinya. Begitu Qiantong muncul, kesadaran ilahinya yang kuat langsung mengunci lokasi pemuda tampan itu. Tanpa ragu sedikit pun ia memperluas lingkup pengaruhnya, menyelimutinya. Energi seperti angin meresap ke dalam lingkungan tersebut. Menyatu di dalamnya menjadi serangkaian serangan mematikan yang menyelimutinya. Setelah merasuki tubuhnya, kultivasi pria itu baru mencapai tingkat pertama alam kembali kekosongan. Qiantong bahkan tidak perlu menyerang, hanya mengandalkan kekuatan lingkup pengaruhnya untuk dengan mudah mencekiknya. Namun pemuda tampan itu tertawa terbahak-bahak. Semut rendahan. Tahanlah amarah yang maha dahsyat. Dia membuka mulutnya dan mengembuskan aliran energi hijau zamrud. Energi itu berputar dan menggeliat di udara, tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang berwarna hijau zamrud. Terukir rune dan pola yang rumit, mengirimkan trans yang memusingkan. Pedang itu menembus udara dengan diam dan ganas. Namun pemandangan yang mengejutkan terjadi. Lingkup pengaruh Qiantong langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan itu. Pada saat yang sama, ekspresi Qiantong dan Jangke berubah drastis. Dalam penglihatan mereka, pedang hijau zamrud itu benar-benar menggulung konsepsi artistik magis. Menembus blokade jiwa mereka sendiri dan langsung turun ke lautan kesadaran. Berubah menjadi bentuk pedang hijau zamrud dan menebas dengan kekuatan guntur. Lautan kesadaran terbelah oleh kekuatan energi yang dahsyat, membelah seluruh samudra menjadi dua. Di dalamnya, ombak bergulung-gulung, angin menderu, dan langit serta bumi berubah warna. Pada saat yang sama,
alam kesadaran juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Setelah kekuatan spiritual Yang dan Qiantong terpotong lebih dari sepertiganya hanya dengan satu pukulan, keduanya mengerang tanpa sadar. Kepala mereka sakit, pandangan mereka kabur dan mereka hampir pingsan. Wajah mereka memucat, tak pernah membayangkan lawan mereka bisa memiliki jurus sekuat itu. Mereka buru-buru menyalurkan energi suci mereka untuk mempertahankan diri. Setelah melancarkan jurus itu, wajah pemuda tampan dan jahat itu memucat dan ia terhuyung. Ia hendak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Yang dan Qiantong lagi, tetapi dia tak berdaya. Dengan kutukan yang dahsyat, tubuh pemuda tampan dan jahat itu tiba-tiba meledak menjadi debu dan lenyap. Sementara itu, aliran energi spiritual melesat keluar dari tempat asap pemuda tampan itu, berputar-putar di udara dan membawa aura zamrud yang mampu merubah menjadi pedang panjang. Ia melesat di udara dan terbang ke kejauhan. Yang menatap ke arah terbangnya, berniat merasakannya, tetapi atmosfer aneh menyelimuti sekelilingnya. Seolah-olah menyegel seluruh dunia, membuatnya mustahil baginya untuk melacak pergerakan lawan. Rasa sakit yang menusuk kembali menggerogoti pikirannya dan Yang tak kuasa menahan tangis. Ia segera mengeluarkan botol giok, menuangkan sedikit ramuan, memberikan setengahnya kepada Qiantong, dan memasukkannya sisanya ke dalam mulutnya. Lalu duduk bersila. Melihat ini, Qiantong pun segera menelan ramuan itu, menutup mata, dan menenangkan nafasnya. Setelah seharian penuh, Yang perlahan membuka matanya. Masih dengan rasa takut yang masih tersisa di matanya. Dengan teratai dewa penghangat 7 warna, dia memiliki harta karun yang berharga. Jadi meskipun energi spiritualnya terluka, itu tak masalah. Dengan sehari penuh memberinya nutrisi telah membuatnya hampir pulih sepenuhnya. Qiantong di sisinya tampak cukup terluka. Bahkan di alam Raja Kekosongan butuh setidaknya 1 atau 2 tahun untuk pulih sepenuhnya dari pukulan tersebut. Seolah merasakan tatapan Yang, Qiantong membuka matanya, wajahnya sedikit pucat. Setelah jeda akhirnya ia bertanya, apakah orang itu berhasil lolos? Yang mengangguk tanpa suara. Qiantong menghela nafas dalam-dalam dan berkata, orang ini luar biasa. Saya pikir saya akan tak terkalahkan di bintang gelap setelah naik ke alam Raja Kekosongan. Tapi saya tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar ini di tangannya. Dunia ini luas dan ada begitu banyak orang berbakat dan luar biasa. Harta karun rahasia tingkat berapa yang dia miliki dan mengapa begitu kuat? Yang merenung sejenak dan berkata, mungkin harta karun kekaisaran. Harta karun kekaisaran? Yang murtan kening merasakan sekelilingnya dengan seksama lalu mengangguk. Masuk akal juga. Lingkungan di sekitarnya memang dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran. Tapi kenapa berbeda dengan kekuatan kaisaran yang saya rasakan sebelumnya di Taman Kekaisaran? Yang meliriknya, berpikir bahwa pasti ada lebih dari satu makhluk setingkat kaisar agung di dunia ini. Tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Kekuatan kekaisaran inilah yang menghalangi pelacakan teknik rahasia ruang Yang, sehingga memungkinkan pemimpin sekte Romayat melarikan diri. Kita kehilangan jejak pemimpin sekte Romayat. Dengan metodenya menemukannya sekarang akan sangat sulit. Jadi operasi ini tidak berhasil, tetapi kurasa memimpin kultus roh mayat tidak akan bergerak lagi untuk sementara waktu. Lagi pula dia telah menderita kerusakan yang cukup parah, terutama serangan terakhir dengan harta karun kekaisaran yang pasti sangat merugikannya. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya. Qiantong jelas tahu ini. Jadi dia tidak berniat meminta Yang untuk mengejarnya. Setelah berpikir sejenak dia berkata, meskipun dia melarikan diri, sekte Romayat masih merupakan masalah serius. Ayo kita kembali ke lembah pahlawan pemakaman dan hancurkan brankas mayat itu. Saya merasakan banyak Romayat tertidur di sana terakhir kali. Ya, saya pikir juga begitu. Yang setuju. Setelah berdiskusi singkat, mereka berdua segera berangkat menuju lembah pahlawan pemakaman. 3 hari kemudian keduanya kembali ke lembah pemakaman. Klan roh mayat asli telah menderita kerugian besar akibat pembantian Qiantong sebelumnya, tetapi tidak sepenuhnya musnah.
Roh mayat yang tersisa sekarang tidak diketahui keberadaannya. Hanya mereka yang masih belum sepenuhnya bertransformasi yang tersisa di dalam gua mayat. Sebelum Kiantong menghancurkan gua mayat, Yangke sekali lagi kembali ke lokasi mata air kuning, berharap dapat menghancurkannya. Bagaimanapun mata air itulah sumber kelahiran klan roh mayat. Menghancurkannya akan mencegah klan roh mayat berkembang biak, dan sisa-sisanya dapat dimusnahkan secara bertahap. Dan suatu hari nanti, kedamaian akan kembali ke bintang gelap. Tapi Yangke kecewa karena objek itu terbukti mustahil dihancurkan. Mata air kuning tampaknya terhubung ke dunia lain. Ki mayat yin yang pekat yang mengalir dari dunia lain itu menyatu di dalam mata air kuning, membentuk mata air. Konon, mata air kuning mengarah ke neraka mata air kuning. Satu-satunya solusi adalah menyelaminya dan menghancurkan jembatan yang menghubungkan kedua dunia tersebut. Tapi Yangke tidak berani mengambil resiko. Jadi ia bekerja sama dengan Kiantong untuk menyegel aura mata air kuning untuk sementara. Akhirnya mereka menghancurkan gua mayat dan membasmi roh mayat yang masih dalam proses transformasi. 10 hari berlalu sebelum Yangke dan Kiantong kembali ke sekte Lingzhou. Kemudian dia menjelaskan rencana mereka secara singkat kepada Yesyun dan yang lainnya. Yesyun tercengang. Dia tidak pernah membayangkan metode aneh seperti kepemilikan tak terbatas ada di dunia ini. Bahkan para tetua lainnya mendesah takjub. Menurut apa yang dikatakan Master Sekte, bukankah pemimpin sekte roh mayat akan abadi? Yesyun bertahan kening. Itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun teknik kepemilikannya tidak dapat diprediksi, itu pasti cukup membebani dirinya. Ini terbukti dari perubahan target yang ia miliki. Hanya saja kali ini ia berhasil lolos. Sekarang tidak ada yang tahu di mana ia bersembunyi. Jadi menemukannya akan sulit. Yangke mendesah. Yesyun mengangguk pelan. Meskipun kita gagal membunuh pemimpin sekte roh mayat, itu sudah cukup untuk menyegel mata dunia bawah. Agaknya klan roh mayat tidak akan menambah anggotanya. Jadi sudah waktunya bagi kita untuk melawan. Yangke meliriknya dan tersenyum tipis. Bagaimana menurut Anda, Tetua Agung? Kejar kemenangan. Yesyun berkata dengan suara berat. Alasan mengapa situasi di bintang gelap semakin memburuk dalam 2 tahun terakhir adalah karena klan roh mayat terlalu aneh. Dan semakin banyak master yang bertransformasi. Alasan lainnya adalah karena tidak adanya pemimpin yang meyakinkan. Sekte dan kekuatan besar bertempur sendiri-sendiri sehingga mudah untuk dikalahkan satu persatu. Tapi sekarang berbeda. Kapal perang kelas Raja Kekosongan dan Anda, Master Sekte telah kembali dan Tetua Qian juga telah menerobos ke ranah Raja Kekosongan. Selama kalian berdua berdiri dengan reputasi Sekte Lingzhou dan Istana Bulan Bayangan, saya yakin Anda dapat menyatukan seluruh bintang gelap. Lalu mengapa kita harus takut pada klan roh mayat itu? Saya tidak masalah dengan orang tua ini. Bintang kegelapan adalah kampung halaman saya. Sudah menjadi kewajiban saya untuk berkontribusi pada bintang kegelapan. Kiantong segera mengungkapkan pendapatnya. Yesyun mengalihkan pandangannya ke Yangke. Saya tidak masalah. Yangke terkekeh. Biarkan Anda dan Tetua Qian yang menangani ini. Tetua Agung, semua anggota sekte bisa dimobilisasi dan saya akan melakukan sebagian saya. Karena Master Sekte ingin bersantai, biarlah. Sudah diputuskan. Yesyun dengan tegas seperti biasa, segera membuat keputusan. Selanjutnya, para tetua dan Kiantong membahas detailnya, termasuk bagaimana menyatukan para tetua dan pasukan yang tersisa di bintang kegelapan. Bagaimana membangun gengsi mereka, dan bagaimana melenyapkan sekte roh mayat. Sebenarnya, semuanya sederhana. Sekte Lingzhou sudah memiliki gengsi yang cukup besar, dan sekarang dengan Kiantong yang bertindak sendiri. Dengan kultivasi dan status tingkat Raja Kekosongannya, ia hanya perlu mengangkat tangannya. Dan tanggapan pasti akan melonjak. Dengan kekuatan gabungan kedua sekte ditambah kapal perang kelas Raja Kekosongan akan mudah untuk mengumpulkan dan menyelamatkan para master dan sekte yang diganggu oleh sekte roh mayat. Kekuatan ini kemudian akan membesar seperti bola salju
Dan saat menyapu bintang gelap, sekte Romaiyat akan musnah total. Yesyun bahkan bersiap untuk menyebarkan berita ke seluruh bintang gelap. Pemimpin misterius sekte Romaiyat telah dibunuh oleh upaya gabungan Yang Ke dan Qiantong. Meskipun ini berita palsu, tidak ada yang akan melakukannya. Pemimpin sekte Romaiyat saat ini sedang bersembunyi, jadi wajar saja dia tidak akan mengajukan keberatan. Dan berita ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri klan Romaiyat dan para prajurit manusia yang telah membelot ke sekte Romaiyat, sehingga sangat membantu operasi selanjutnya. Namun Yang Ke tidak ikut serta dalam hal ini, tetapi pergi ke loteng Yang sendirian. Seperti yang Anda katakan, pria itu memang kaisar serangga. Yang duduk berhadapan dengan Yang Ke di lautan kesadarannya dengan raut wajah penuh pertimbangan. Gu jahat beracun segudang adalah salah satu seni rahasia yang dikembangkan oleh kaisar serangga, dan pedang pemutus jiwa juga merupakan harta rahasianya. Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar selamat dari pertempuran itu, dan itu adalah kelalaian saya. Jadi orang itu disebut kaisar serangga? Yang Ke tiba-tiba menyadari. Ya, keahliannya terhebatnya adalah mengendalikan dan mengolah serangga dan binatang buas eksotis. Dia dapat mengilhami jiwa orang-orang yang dia kembangkan dengan tekadnya. Itulah sebabnya dia mampu melakukan begitu banyak kekuatan. Gu jahat beracun segudang hanyalah salah satu serangga dan binatang buas eksotisnya. Tapi nilainya tidak signifikan. Meskipun efektif dalam mengendalikan bawahannya, dia memiliki metode lain yang jauh lebih kuat. Kemanapun awan serangga kaisar lewat, itu dapat menghancurkan seluruh wilayah bintang. Wajah Yang Ke dipenuhi kengerian, menyadari bahwa Yang mengacu pada seluruh wilayah bintang, bukan satu bintang kultivasi. Yang melututkan bibir dan tersenyum lagi. Jangan gugup. Memerintahkan serangga dan binatang buas eksotis membutuhkan tingkat kultivasi yang sesuai. Dia hanya bisa mengendalikan tubuh prajurit di tingkat pertama alam kembali kekosongan. Bagaimana mungkin dia mengendalikan begitu banyak serangga dan binatang buas eksotis? Jika dia melakukannya, dia pasti akan dibalas. Tapi kemampuannya menggunakan Gu jahat beracun segudang sudah di luar dugaan saya. Percayalah, dia tidak akan terlihat lagi selama beberapa tahun ke depan. Tapi selama orang ini masih hidup, dia selalu merepotkan. Yang Ke merutkan kening. Dia sangat waspada terhadap kaisar serangga. Dia adalah makhluk yang setingkat dengan Yang. Siapa yang tahu kemampuan aslinya? Yang menatapnya dalam-dalam. Saya punya cara untuk Anda, sehingga Anda dapat membunuhnya. Cara apa? Yang menatapnya. Tapi Yang tidak mengatakan apa-apa, melainkan mengulurkan tangan dan menggenggam udara. Di dalam lautan kesadarannya, sebuah bola cahaya memancarkan cahaya warna-warni dan tampak sangat indah. Tiba-tiba digenggam oleh tangannya. Segera ia menempelkan telapak tangannya ke dahi Yang Ke. Meskipun gerakannya tampak tenang dan acuh tak acuh, tetapi Yang Ke sama sekali tidak menyadarinya hingga bola cahaya di tangan Yang tiba-tiba membekas di jiwanya dan lenyap. Baru kemudian Yang Ke terkejut dengan tatapannya yang terkejut. Apa ini? Yang tersenyum. Anda akan tahu setelah Anda menyempurnakannya. Begitu selesai berbicara, Yang Ke merasakan aura ganas tiba-tiba meledak di dalam jiwa dan raganya. Kekuatannya begitu dahsyat hingga ia tak mampu menahannya sama sekali. Jiwa dan raganya hancur dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Detik berikutnya ia membuka matanya hanya untuk mendapati dirinya bukan di loteng, melainkan di ruang hampa dan kacau. Tak ada cahaya, tak ada makhluk hidup, bahkan kehadirannya sendiri pun samar. Yang Ke sedikit terkejut, tak yakin di mana dia berada. Namun setelah melewati banyak kesulitan, dia tidak panik dan hanya mengamati sekelilingnya dengan tenang. Kehampaan itu perlahan mulai dipenuhi oleh sosok-sosok samar, menyatu menjadi satu kesatuan dan semakin membesar seiring berjalannya waktu. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.